Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendemokan aplikasi yang sudah kelompok kami buat. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Aldi Zulfikar, kemudian ada Islah Khofifah, Muhammad Fahreza, dan saya sendiri Yolanda Putri Wulandaru. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Ya, aplikasi yang sudah kami buat ini kita menggunakan beberapa komponen AWS. Ada pertama AWS API Gateway, terusnya ada AWS Lambda untuk menjalankan kode tanpa server, terusnya ada AWS SDK, teman-teman. Itu ada AWS CloudWatch, AWS IAM, ada AWS DynamoDB, ada AWS Kafka, AWS S3, dan AWS CloudFront. Di sini ada arsitektur aplikasinya sama pengguna mengakses internet. Nah, terusnya dari set halaman depan itu ada CloudFront untuk website kita, terus ada autentikasi, ada on, itu ada AWS Cognito, terusnya ada habis dari Cognito ada Amazon AWS API Gateway, terusnya habis dari API Gateway ada Amazon Lambda, terusnya habis itu ada Amazon DynamoDB, terusnya yang terakhir ada Amazon S3. Oke, berikutnya kita langsung saja ke demo aplikasinya. Di sini kita buka aplikasi yang telah kita bikin. Ya, jadi untuk aplikasi kita ini bernama Compare Yourself. Di sini kita bisa melakukan login dan juga sign up. Untuk yang belum punya akun bisa melakukan register di sini, lalu nanti akan dikirimkan email untuk mengkonfirmasi akunnya. Untuk pembuatan aplikasi ini kita menggunakan GitLab sebagai tempat untuk kerja bersamanya. Di sini ada member GitLab-nya, yaitu anggota kelompok kita, ada saya, ada Yolan, ada Islam Khofifah, dan juga Muhammad Fareza. Untuk aplikasinya sendiri, codingan yang berbentuk seperti ini, di sini menggunakan AngularJS. Nah, untuk sign in dan login ini, kita menggunakan Amazon Cognito untuk penanganannya. Bisa dilihat di sini, di users dan grup, di sini sudah terlihat beberapa user yang telah mendaftarkan, ada saya dan juga Pak Reza. Untuk registernya juga ditangani di sini. Jadi semisal si usernya itu belum melakukan konfirmasi yang ada di sini, konfirmasi user, maka statusnya itu masih pending gitu, masih belum confirm. Oke, lanjut. Tadi kita login. Nah, selanjutnya untuk input data ini kita menggunakan bantuan API. Dan API ini di API kita ini kita mempunyai beberapa API, yaitu untuk delete, untuk post, dan juga untuk get. Untuk menginput data tadi kita menggunakan post di sini. Dan juga kita menggunakan AWS Lambda untuk bantuan trigger untuk memasukkan ke database kita. Di sini AWS Lambda-nya yaitu untuk function store data. Functionnya itu terdiri dari beberapa, ada get juga, ada delete, ada store, dan juga custom out yang tadi untuk digunakan untuk login. Kita lihat untuk store. Nah, untuk store ini sebagai berikut untuk codingannya. Di sini juga kita menggunakan AWS SDK untuk panduan dalam pembuatan Lambda ini. AWS SDK itu berisi dokumentasi di mana kita bisa memilih jenis service yang kita lakukan. Karena kita menggunakan DynamoDB, maka kita pilih DynamoDB, lalu pilih jenis versi API-nya. Di sini kita menggunakan yang 2012 bulan 8 tahun tanggal 10. Ya, di sini ada beberapa perintah untuk sending a request using DynamoDB sebagai berikut. For DynamoDB yang ini kita deklarasikan di paling atas tadi, yaitu ini. Nah, itu untuk yang function store data. Untuk yang get data, untuk API get data, di sini terdiri dari single data yang di request atau juga untuk semua data. Untuk Lambda sendiri,
Di sini kita menggunakan if, misalnya untuk semua data, maka type-nya itu all, lalu untuk single data, menggunakan type-nya single. Jika all data, maka dikirimkan semua data yang ada di database kita. Jika single data, maka akan dipanggil sesuai user ID-nya. Nah, untuk database-nya sendiri, kita menggunakan database DynamoDB, di mana DynamoDB ini merupakan NoSQL, database NoSQL. Di sini ya, terlihat beberapa data yang telah kita punya. Maksudnya NoSQL itu tidak dalam bentuk tabel, tapi si AWS ini membuat tampilannya itu dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk user gunakan seperti itu. Nah, mari kita coba untuk memasukkan data. Sebelumnya kita mencoba untuk memanggil data dulu. Ini menggunakan single request. Jika kita sudah punya, kalau ternyata kita belum punya, maka kita harus melakukan submit dulu. Misalnya di sini 10 tahun, lalu untuk tingginya 180, 130, misalnya 800 per bulan income-nya. Lalu kita submit kita telah berhasil. Ini pas kita submit, maka akan terpanggil data kita. Ini data single user kita. Tapi kalau misalnya kita get result, maka semua data akan terpanggil di sini. Nah, ini beberapa data yang sudah ada di database kita. Dan ini data yang barusan kita input gitu. Misalnya kita mau masukkan data lagi, misalnya kita lupa kita sudah punya atau enggak, maka kita bisa klik tombol ini, I already store data untuk mengecek. Nah, ini untuk single request-nya tadi yang ditangani oleh API kita. Lalu misal kita mau menghapus data, kita lihat dulu nih kan datanya masih ada ya. Lalu kita clear data on server. Data yang sekarang ini, kita clear data on server. Lalu misalnya kita cek lagi, get result. Itu masih ada, lalu kita klik ini. Lalu kita get result. Nah, datanya itu sudah hilang. Ketika kita mau ngecek lagi, nah maka kita disuruh submit data lagi. Seperti itu. Untuk logic yang compare data tadi atau menginput dan juga menghapus atau request data yang ada di database, kita bisa lihat logiknya pada codingan kita, yaitu pada aplikasi kita. Di sini kita menggunakan GitLab ya untuk bekerja samanya. Nah, di sini untuk on-store data, untuk menginput data tadi, kita gunakan perintah ini untuk menghubungkan ke API kita, di mana aplikasi kita itu akan terhubung ke API yang telah kita buat tadi. Ini untuk yang input data. Nah, ini untuk yang menghapus data. Nah, ini untuk yang meng-get data tadi. Ada all atau single. Kita menggunakan if else di sini. Misalnya single, maka URL forumnya akan single, lalu query-nya juga minta access token. Access token ini berisi data dan juga user ID yang tadi untuk memanggil single user. Nah, ini untuk menghapus datanya yang terakhir, juga terhubung ke API yang telah kita buat. Ini emang harus terhubung semuanya untuk delete, untuk store, dan juga get. Karena misalnya tidak terhubung dengan API yang kita buat, maka tidak akan berjalan aplikasinya. Nah, untuk memantau logs dari panggilan API kita tuh menggunakan Amazon CloudWatch. Di sini, Amazon CloudWatch ya tuh. Misal kita mau melihat untuk yang custom out atau store data, kita lihat yang store data di sini. Lalu misal pada hari ini tanggal 10 bulan 10, kita lihat di sini ada yang melakukan request atau store data ke API kita. Kita ada yang memasukkan nomor 20, tingginya 167, dan juga income-nya sebagai berikut. Jelasnya lebih kayak gini. Income-nya 100. Untuk penanganan dari atau identity access manager-nya kita menggunakan Amazon IAM di sini, yaitu untuk roles-nya dan polisi. Kita menggunakan beberapa untuk delete datanya, untuk get datanya, dan juga untuk store datanya. Yaitu untuk membatasi penggunaan DynamoDB kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
Nah, untuk penyimpanannya sendiri kita menggunakan Amazon S3. Di sini kita membuat 2 buah bucket. Yang pertama untuk storage-nya sendiri, lalu yang kedua untuk logs-nya atau untuk aktivitasnya. Untuk bucket-nya sendiri itu terdiri dari beberapa file kita di sini. Ini file-file yang telah kita bikin, file-file codingan yang telah kita bikin. Seperti berikut, ada banyak ya. Lalu misalnya kita kembali ke praktek web kita. Oh ya, untuk aplikasinya ini sendiri, yaitu menggunakan CloudFront sebagai perantara untuk untuk hostingnya. Jadi seperti itu. Misalnya kita untuk logout, kita logout. Jadi mungkin seperti itu untuk demo kita. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.